Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 293. Huang Jianfeng, yang duduk di sebelahnya, mendengar ini dan tersenyum sedikit. Tuan Guan benar-benar hebat. Dia benar-benar melihat bahwa saudara laki-laki saya menggunakan tinju guntur. Ini adalah 8 guru agung kerajaan naga. Salah satu teknik tinju kuno. Sangat tajam. Satu-satunya seni bela diri di dunia yang cepat. Tinju guntur tahu cara menjadi cepat. Namun, kamu tidak perlu takut. Aku menganggap Tuan Guan sebagai teman, jadi aku tidak akan membiarkan saudara-saudaraku memukuli teman-temanku. Ya. Guan Qianjun tersenyum tipis, itu saja. Huang Jianfeng, ini. Yang Zigu mengalahkan 8 pria besar sekaligus, menakuti semua orang di sekitarnya untuk saling memandang. Dia mendesak ke arah orang asing yang kaya itu. Taipan asing itu dengan cepat berdiri, dengan keringat dingin di dahinya, dia mengangguk dan berkata, luar biasa, sungguh luar biasa. Dia pantas menjadi salah satu dari 6 binatang raksasa di kota Yunhai. Oke, keterampilanku tidak sebaik yang lain, aku pergi. Dia menjabat tangannya. Kaki, kita harus berjalan keluar. Yang Zigu tersenyum dingin, apakah aku membiarkanmu pergi? Orang kaya asing itu begitu ketakutan sehingga dia menghentikan langkahnya. Dia menoleh sedikit dan tersenyum pahit, Tuan Buaya, kamu hanya bisa membunuh orang dengan anggukan kepala. Meskipun saya datang dari tempat lain, tetapi Anda dapat dianggap sebagai orang dengan status tertentu, Anda. Keluar, atau merangkak keluar. Yang Zigua mencibir dan berkata, melihat bahwa Anda adalah orang dari beberapa status, saya akan memberi Anda pilihan. Orang kaya dari tempat lain bahkan mengungkapkan ekspresinya. Perubahan besar, Tuan Buaya, apakah Anda terlalu memalukan? Saya pikir. Cara ketiga adalah dengan mematahkan kaki Anda. Saya akan menyeretmu keluar secara pribadi untuk memberimu wajah. Yang Zigu menambahkan itu adalah interupsi yang tajam. Orang kaya asing itu mengertakkan gigi dan berpikir sejenak, terlalu jelek untuk keluar, lebih baik keluar. Jadi dia perlahan-lahan berbaring di tanah. 1 gulungan, 2 gulungan, 3 gulungan. Akhirnya diluncurkan. Yang Zigu tertawa keras. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan Yang Zigu. Kamu hanya orang kaya. Bagaimana kalau menjadi kaya? Bagaimana kalau memiliki pengawal yang kuat? Di depan saya, kamu bahkan tidak bisa menerima pukulan. Saat dia mengatakan itu, dia tertawa keras. Semuanya, diamlah. Siapapun yang berani mencuri porselen biru putih dari kakakku lagi, harap berhati-hati. Jika saatnya tiba, tidak akan semudah memanjat atau meluncurkannya. Kamu harus mencari seseorang untuk membawanya keluar. Dan dia akan dibawa langsung ke kamar mayat. Tiba-tiba dia menoleh, dan lehernya mengeluarkan suara berderak. Terutama kamu, apakah kamu mendengarnya? Yang Zigu menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan ganas. Lao Guan mengupas kepiting berbulu untuk Qian-Qian. Sepertinya dia tidak mendengarnya. Yang Zigu kesal dan mengepalkan tangannya. Huang Jianfeng dengan cepat merapikan segalanya, oh, Tuan Buaya, jangan seperti ini. Kita semua adalah orang-orang yang beradab, dari kelas atas. Jangan hanya berkelahi dan membunuh. Baiklah, semuanya, maafkan aku. Dia melihat sekeliling sambil tersenyum lebar. Semuanya, tolong jangan takut pada kakakku. Benar-benar tidak ada yang bisa kalian lakukan. Kakakku terlalu setia, tidak hanya sekarang, tapi juga di masa lalu. Kamu suka porselen biru dan putih. Ambil barang itu. Kita lakukan saja. Bersaing demi uang, aku berjanji kakakku tidak akan melakukan ini lagi. Dia terus mengatakan, saudaraku, dengan cara yang begitu penuh kasih sayang sehingga kamu akan bodoh jika mempercayainya. Tidak ada lagi yang menawar dengan Yang Zigu. Menyerah sepenuhnya. Huang Jianfeng menambahkan 10 juta lagi ke dalam tawaran orang kaya asing yang tidak beruntung itu. 450 juta. 450 juta. Semuanya, siapa yang mau mengikuti? Pertama kali. Kedua kalinya. Oke, sepertinya harta ini milik Tuan Huang. Tepat ketika palu hendak mengenai. Tepat ketika Huang Jianfeng mengira Guan Qianjun masih takut, ada seorang pria kaya dari luar negeri yang memimpin. Tepat ketika Yang Zigu memandang Lao Guan dengan ejekan. Qian-Qian tiba-tiba berbicara dengan keras, tambahkan 150 juta untuk membuat angka keseluruhannya, 600 juta. Ya, tiba-tiba, rahang semua orang yang hadir terjatuh ke lantai. 600 juta. 150 juta dikumpulkan sekaligus. Juru lelang berkata dengan malu, anak-anak, jangan membuat masalah.
Guan Qianjun menjawab dengan tenang, putriku tidak membuat masalah. Karena dia berkata, 600 juta, maka 600 juta. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah Huang Jianfeng. Tuan Huang, Anda dapat menambahkan 10 juta, bagaimana kalau 610 juta? Ada ejekan yang mendalam di wajahnya. Wajah Huang Jianfeng menjadi sangat jelek. Yang Zigu tiba-tiba meraung, "Nak, apakah kamu benar-benar buta? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan sebelumnya? Oke, saya akan memberitahu kamu apa itu bencana berdarah. Apa itu ledakan otak. Segera. Sebuah sepak terjang. Dia mendorong ke arah Guan Qianjun. Keluarkan pukulan lama. Di sela-sela jari, ada cahaya api samar yang keluar. Mengerikan. Luar biasa. Kekuatan ini. Orang-orang di sekitarnya berseru kaget. Fang Ruirui, yang berjarak 40 atau 50 meter, memiliki emosi yang campur aduk. Di satu sisi, ini adalah kejutan. Guan Qianjun ini sangat bodoh, bahkan Tuan Buaya pun berani memprovokasi dia pasti akan mati sekuat tenaga. Ini menyelamatkan saya dari masalah. Di sisi lain, ini rumit. Sepertinya, agak tidak ingin melihat Guan Qianjun dipukuli sampai mati seperti ini. Dia bergumam dengan keras, bajingan ini menamparku, dan aku masih terluka karena tamparan itu. Dia pantas mati, biarkan Yang Zigu membunuhnya. Aku sangat bahagia sekarang. Tapi, kenapa? Petik 2. Tidak bisa dijelaskan dengan jelas, caranya pun tidak jelas. Fang Ruirui merasa dia sedang mencari pelecehan. Dia sebenarnya terlihat khawatir musuhnya akan terbunuh. Li Rumeng berteriak keras, "Qianjun, lari cepat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Satu-satunya cara adalah dengan memukulku sampai mati. Atau kamu bisa memohon ampun, berlutut dan mengambil kembali 150 juta milikmu. Kalau tidak, kamu. Sungguh. Kematian menyedihkan." Setiap kata yang Zigu ucapkan penuh dengan suasana dingin. Huang Jianfeng juga berkata dengan gembira, "Jangan seperti ini, Tuan Buaya, jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya, kami tidak ingin. Beraninya Anda memamerkan kekuatan Anda di depan saya dengan tinju patah. Beraninya kamu pamer seperti anjing sampah. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Pada saat ini, Guan Qianjun mengatakan sesuatu yang dingin. Menyeluruh. Yang Zigu marah. Dia meninju Guan Qianjun dengan keras. Dengan suara angin dan guntur, penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Bahkan lelaki tua di sebelahnya tampak sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Pukulan bagus." Kekuatannya sedikit terlalu keras, Guan Qianjun akan mati. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan. Yang Zigu tiba-tiba menjerit melengking, dan seluruh tubuhnya jatuh 40 atau 50 meter jauhnya. Itu terbang di atas kepala banyak orang. Ledakan. Pukul lantai dengan keras. Itu mengenai Fang Ruirui tepat di depan kakinya. Tuan Buaya, wajahnya pucat pasi. Apa yang baru saja dia pukul adalah sebuah pukulan. Dan sekarang, tinju itu bukan lagi kepalan, melainkan bola adonan berdarah. Tulang yang patah dan meregang sepenuhnya terlihat samar-samar. Dia masih tidak bisa mempercayainya, dia berjuang untuk mengangkat tinjunya yang cacat total, dan matanya terlihat seperti psikedelik. Ini, pukulan macam apa ini? Apakah ini lebih kuat dari milikku? Ini, sebelumnya, dia meninju dan langsung mengenai jantung Guan Qianjun. Dia menunjukkan potensi penuhnya. Aku hanya berpikir pukulan ini pasti akan menghancurkan seluruh dada Guan Qianjun. Tiba-tiba, sebuah tinju muncul di depannya, dan itu benar-benar menantangnya secara langsung. Bertarung dengan tinju. Dalam sekejap, Yang Zigu mengira ini hanyalah belalang sembah yang mencoba mengelabui gerobak. Tinju ini akan segera dihancurkan oleh tinju petirnya, dan kemudian, tinjunya bisa mematahkan dada pria itu lagi. Ya, saat tinju bertabrakan, dia terbang. 40 atau 50 meter jauhnya. Seluruh tinju meledak. Bab 294. Saat memikirkan hal ini, Yang Zigu tidak lagi merasa cemberut. Dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan seteguk darah, setinggi setengah meter. Mencebur. Di samping. Fang Ruirui menjerit, sepatu dan roknya berlumuran darah. Dia mundur berulang kali, wajahnya pucat. Guan Qianjun itu. Apakah dia sekuat itu? Dia benar-benar membunuh. Tuan Buaya yang baru saja dengan mudah mengalahkan 8 pengawalnya, hanya dengan satu pukulan. Kemudian, dia mendengar teriakan lagi. Dia tiba-tiba mendongak, bahkan lebih sulit dipercaya.
Yang Zigu dan beberapa bawahannya semuanya adalah orang-orang yang sangat elit dan berkuasa. Melihat bos mereka terlempar oleh sebuah pukulan, mereka langsung menerkamnya. Dia mengeluarkan tongkat ayunnya dan memukul Guan Qianjun dengan keras. Guan Qianjun bahkan tidak repot-repot melihatnya, dia mengulurkan tangan dan menjepit semua tongkat ayun di antara jari-jarinya. Tarik dengan kuat. Langsung. Dia mengeluarkan tongkat ayun yang dipegang erat oleh orang-orang itu. Angkat tanganmu. Tetap tinggi. Tamparan yang keras. Tembak lagi. Dengan beberapa tongkat ayun yang dipegang di antara jari-jarinya dan dibentangkan seperti kipas, dia menghancurkan bajingan-bajingan itu hingga berdarah-darah. Tiba-tiba dia jatuh ke tanah. Menutupi kepalanya, dia terus meratap. Beberapa dari mereka yang lemah pingsan. Keterampilan Guan Qianjun mengejutkan semua orang. Ada keheningan di sekeliling. Tidak jauh. Fang Ruirui, yang menyaksikan semua ini, menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, anak buah Huang Jianfeng semuanya sangat kuat. Mereka adalah praktisi seni bela diri sejati. Mereka bukan tandingan Guan Qianjun. Preman kecil yang saya panggil. Kucing spesial ini akan berhasil. Begitukah? Wajah Huang Jianfeng penuh kebanggaan sekarang, tapi sekarang wajahnya pucat. Tulau awalnya menunggu untuk melihat bagaimana Guan Qianjun akan dirobohkan dengan satu pukulan, tapi orang yang dirobohkan dengan satu pukulan adalah orang yang dia pikir pasti akan menang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras, teknik tinju macam apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa lebih mendominasi daripada tinju guntur? Guan Qianjun mengangkat tinjunya sedikit dan tersenyum dengan tenang, tinju guntur, di antara 8 teknik tinju kuno, peringkat paling banyak. Itu hanya akhir, dan keterampilan tinjuku. Pada titik ini, dia berhenti sejenak, yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu makannya. Tulau tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, bicaralah dengan cepat. Guan Qianjun dengan malas berkata, dan keterampilan tinjuku, aku tidak ingin memberitahumu. Tulau tiba-tiba tampak malu. Dia mengepalkan tinjunya, dan ada sinar cahaya menakutkan di matanya. Kekuatan misterius dan tajam mulai mengalir di dantiannya, dan kemudian meresap ke seluruh tubuhnya. Niat membunuh. Di ambang pecah. Guan Qianjun tidak menganggapnya serius. Dia hanya melihat ke arah Huang Jianfeng dan berkata sambil tersenyum, Tuan Huang, maafkan aku telah mengalahkan semua saudaramu, tapi aku yakin kamu tidak akan keberatan. Karena kamu. Saya mengatakan kepadanya beberapa kali untuk tidak mempengaruhi penawaran yang adil, tetapi dia tidak mendengarkan, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan, kan? Huang Jianfeng, itu sangat menjengkelkan. Guan Qianjun berkata dengan sungguh-sungguh, namun, Tuan Huang, saya bisa mengajari Anda caranya. Meskipun saya tidak tahu apakah itu akan berhasil, saya bisa mencobanya. Jika dia begitu sombong di masa depan, katakan saja, aku merasa bisa melakukan apa saja, kalau tidak aku bisa dengan mudah dipukuli sampai mati. Dia menunjuk Yang Zigu, yang masih meratap di sana. Jika dia tidak mendengarkan, ceritakan padanya apa yang terjadi malam ini. Huang Jianfeng akhirnya tidak bisa menahan kegilaannya dan tiba-tiba berteriak, Guan Qianjun, apakah kamu harus melawanku? 600 juta, apakah kamu mau untuk diikuti? Guan Qianjun bertanya dengan tenang. Orang tua itu berdiri. Dia berbalik dan berjalan ke tengah-tengah tempat tersebut dan melihat sekeliling, tamu-tamu yang terhormat, maaf, tolong minggir. Nada suaranya tenang, tetapi dia mengungkapkan niat membunuh. Ketika semua tamu buru-buru menjauh, dia berjongkok dalam posisi kuda, tiba-tiba pakaiannya mulai menggembung. Rasanya seperti badai yang berputar-putar di sekelilingnya. Bahkan ada rumor yang sangat menakutkan. Pergi. Dia menyentakkan lengannya. Ledakan. Meja-meja di sekitarnya, termasuk semua yang ada di dalamnya, menimbulkan benturan keras dan tersapu olehnya. Melalui udara. Kekuatannya sangat mengejutkan. Tanda seru. Dalam sekejap, sebuah lapangan terbuka terbentuk di sekitarnya. Kemudian, dia mengangkat jarinya ke arah Guan Qianjun dan berkata dengan tenang, pertarungan untuk porselen biru dan putih tidak lagi bisa diukur dengan uang. Kalahkan aku, porselen biru dan putih adalah milikmu. Jika kamu tidak bisa menang, hidupmu adalah milikku. Kata-kata itu juga sangat mendominasi. Guan Qianjun berkata dengan tenang, saya ingat pernah mengatakan sebelumnya bahwa saya ingin putri saya berurusan dengan Anda terlebih dahulu. Dia melirik ke arah Qian-Qian. Qian-Qian segera melompat dan menekan ke arah Tulao tanpa ragu-ragu. Menunjuk ke arahnya, suaranya yang seputih susu juga penuh dominasi.
Kalahkan aku, hidupku dan hidup ayahku adalah milikmu. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, hidupmu dan porselen biru dan putih itu milikku, ya. Orang tua itu sangat marah hingga janggutnya bergetar, dia tiba-tiba membalikkan badannya kepala dan wajah Guan Qianjun berteriak dengan tajam, apakah kamu membiarkan putrimu mati? Ada juga teriakan kaget di sekelilingnya. Pria bermarga Guan ini begitu berani sehingga dia berani melakukan hal seperti itu. Dia benar-benar tidak menginginkan nyawa putrinya. Dia sudah lama ingin membunuh putrinya, jadi dia hanya mengambil kesempatan ini untuk melakukannya. Lakukan. Guan Qianjun tersenyum ringan, bayi perempuan, ayolah, ayah tahu kamu bisa melakukannya. Qian mengangguk, tentu saja, itu perlu. Oke. Tulao tiba-tiba mengangguk, dengan wajah garang, kalau begitu aku akan memukuli putrimu sampai mati dulu, lalu melumpuhkanmu. Biarkan kamu memegangi tubuh putrimu dan menangis. Begitu dia selesai berbicara. Dengan lambaian tangannya, kekuatan angin yang menakutkan segera dilepaskan, dan dia bergegas menuju Qian. Benar saja, dia memang seorang kultivator seni bela diri yang telah mencapai level orang kuat. Sangat mudah untuk menyakiti seseorang dari jarak jauh. Qian segera mengambil bangku di sebelahnya dan menyapunya. Ledakan. Angin kencang segera menghancurkan bangku itu menjadi beberapa bagian. Jika kekuatan mengerikan itu mengenai Qian, dia pasti akan mati. Sungguh. Ledakan lagi. Tubuh kecil Qian yang halus tiba-tiba roboh dan berubah menjadi layang-layang patah, yang menghantam dinding lebih dari 10 meter jauhnya. Dia mengeluarkan seteguk darah dari mulut kecilnya dan segera jatuh ke tanah. Lelaki tua itu tertawa keras, Guan Qianjun, kukira putrimu mempunyai kemampuan khusus. Dia terjatuh hanya dengan satu pukulan dariku. Kasihan sekali, seorang gadis kecil dibunuh oleh ayahnya seperti ini. Pergi. Pergi ke dunia bawah untuk menemani putrimu. Li Rumeng tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, Guan Qianjun, kamu benar-benar membunuh putrimu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Guan Qianjun sangat damai. Dia bahkan tidak melihat ke arah Qian, yang jatuh ke tanah dan terluka parah, dan hanya menatap Tulao. Ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Dari mulutnya, beberapa kata yang tidak bisa dimengerti perlahan keluar, titik Yintang, titik Tanzong, titik Yuzen, titik Mingmen, titik Qihai, Susanli. Ya, putriku sangat baik. Saya sangat senang. Ah. Dia berkata dengan senyum bangga di wajahnya. Orang tua itu bingung, apa yang Anda maksud ketika Anda berbicara tentang titik-titik akupuntur ini? Lalu, dia menemukan. Semua orang memandangnya dengan mata kaget. Jelas bukan karena dia begitu terkejut sehingga dia menjatuhkan seorang gadis kecil 10 meter dalam satu gerakan, tapi itu. Huang Jianfeng tiba-tiba berteriak histeris, orang tua, kamu. Dia juga panik untuk berteriak. Tapi Tulao merasa ada yang tidak beres di sekujur tubuhnya. Sepertinya ada aliran cairan yang mengalir di antara alis. Dia sedikit mati rasa, jadi dia mengangkat tangannya dan menyentuhnya. Tiba-tiba, saya merasakan darah kental. Bersambung.